Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi yang merupakan tugas sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Haikal Arfiansah, NIM 1119036. Perkenalkan, nama saya Richard Wiradinata dengan NIM 1111989. Perkenalkan, nama saya Ardian Dani Pratama, NIM 111904990. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia itu mempunyai arti atau pengertian dari sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Secara ringkas dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengelola personil yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Berikutnya ada fungsi dari SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu berfungsi sebagai departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Berikutnya Di sini ada kegiatan utama dari SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan atau disebutnya recruiting and hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Dan yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Dan yang ketiga ada manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan yang keempat ada penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang diperkerjakan oleh perusahaan untuk menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, mengurus program pensiun perusahaan bagi manusia yang berhak. Dan di sini ada karakteristik informasi dalam sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Ada timely, tepat waktu, accurate atau akurat, concise, ringkas, relevant atau relevan, dan complete atau lengkap. Nah, di sini ada manfaat-manfaat khusus dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. Yang kedua ada menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan. Yang ketiga ada menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecat, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Yang terakhir ada mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerja guna apakah semua itu sesuai dengan ketentuannya. Dan selanjutnya ada sistem informasi sumber daya informasi, yaitu adalah sistem informasi sumber daya informasi adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Fungsi dari sistem informasi sumber daya informasi.
untuk menyediakan informasi yang meliputi hardware, software, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, dan database. Model dalam sistem informasi sumber daya informasi, yaitu ada dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Subsistem input merupakan subsistem ini menyediakan data akuntansi, melakukan proyek-proyek riset khusus, dan mengumpulkan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan. Subsistem output, yaitu subsistem ini memandang jasa informasi sebagai suatu kegiatan manufaktur, pemasaran informasi ke pelanggan baik dalam maupun di luar. Jasa sistem informasi sumber daya informasi, yaitu 1. Ada analisis sistem, 2. Ada programmer, 3. Ada pengelola database, 4. Ada spesialis jaringan, 5. Personel operasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.